Sobat Pembelajar, perkenalkan nama saya Taruna Utama Muhammad Elfaisal Hakim dari kelas Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan aktor. Mari ikuti pembahasannya. Bayangkan sebuah jaringan yang terdiri dari banyak simpul, di mana setiap simpul meliputi pejabat kementerian, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah atau LSM, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan lainnya. Setiap aktor ini memiliki peran spesifik dan penting dalam proses kebijakan. Mari kita mulai dengan para pembuat kebijakan. Di sini, Menteri Hukum dan HAM beserta para pejabat tinggi lainnya adalah aktor penting yang berperan dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan. Mereka bekerja dengan aktor non-manusia seperti regulasi, undang-undang, dan kebijakan tertulis. Misalnya, ketika sebuah undang-undang baru dibuat, undang-undang itu sendiri yang menjadi aktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan dan dijalankan. Selanjutnya, ada birokrat di berbagai direktorat jenderal dan bagian lainnya di Kemenkumham. Mereka adalah aktor yang berinteraksi dengan teknologi informasi dan sistem administrasi untuk menjalankan tugas mereka. Sistem manajemen data, perangkat lunak, administrasi, dan dokumen-dokumen hukum adalah contoh aktor non-manusia yang sangat berpengaruh dalam jaringan ini. Tanpa teknologi dan dokumen tersebut, pekerjaan birokrat tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian, kita punya lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan. Di sini, petugas pemasyarakatan bekerja sama dengan aktor non-manusia, seperti sistem keamanan, aturan tata tertib, dan program rehabilitasi. Misalnya, kamera pengawas dan sistem penguncian otomatis adalah aktor non-manusia yang membantu menjaga keamanan di lapas dan rutan. Lalu, ada lembaga bantuan hukum atau LBH dalam organisasi masyarakat sipil lainnya. Mereka adalah aktor yang bekerja dan memastikan hak asasi manusia terlindungi. Dalam jaringan ini, dokumen hukum, media sosial, dan laporan advokasi adalah aktor non-manusia yang penting. Mereka membantu LBH dan organisasi masyarakat untuk menyuarakan isu-isu HAM dan menekan pemerintah agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Tak kalah pentingnya, media berperan sebagai aktor dalam jaringan ini. Mereka menggunakan teknologi informasi, platform berita, dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengawasi tindakan pemerintah. Artikel berita, laporan investigasi, dan liputan media adalah aktor non-manusia yang berfungsi sebagai jembatan informasi antara Kemenkumham dan masyarakat. Terakhir, kita sebagai masyarakat juga merupakan aktor dalam jaringan ini. Jejaring aktor di Kemenkumham memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dengan melibatkan LSM dan media massa. Masyarakat dapat lebih terlibat dalam diskusi tentang isu-isu hukum dan hak asasi manusia, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi kita dalam melaporkan pelanggaran, memberikan masukan, dan mendukung kebijakan yang baik sangat mempengaruhi bagaimana jaringan ini bekerja. Selain itu, kita juga berinteraksi dengan aktor non-manusia seperti formulir pengaduan, aplikasi layanan publik, dan kampanye advokasi. Melalui sudut pandang jejaring aktor, kita bisa melihat bahwa jejaring aktor di Kemenkumham adalah ekosistem yang kompleks dan dinamis. Kemenkumham lebih efektif dan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Kolaborasi yang baik antara berbagai aktor dalam jejaring dapat meningkatkan kesuksesan dan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan, memastikan representasi kepentingan yang luas, serta memperkuat perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga kita bisa terus berpartisipasi aktif dan mendukung upaya-upaya untuk menciptakan sistem hukum dan HAM yang baik. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam pembaruan.